Darurat agraria itu intinya itu kita ini kelihatannya di semua tempat sedang mengalami ketidakadilan agraria yang kemudian terekspresikan dengan banyaknya konflik, betul nggak? Betul. Di mana-mana, ya. Itu tadi disajikan oleh Marinan karena menantuku di 5 Segalanya, ya. Konflik agraria itu, perampasan itu kelihatan di proyek strategis nasional di Humbang Asumbutan, namanya Food Estate, ya. Boy sendiri dari Riau juga menggambarkan ada darurat agraria itu, ya. Itu orang Melayu di Pulau Rempang dan Galang itu yang sudah ratusan tahun itu tiba-tiba mau digusur dengan ratusan tentara dan polisi, ya. Dan kemudian melawan, sekarang belum selesai, ya. Itu di pesisir pulau-pulau kecil, ya. Teman-teman tadi dari Sumatera Utara, hampir ke semua tempat itu bermasalah, ya. Konflik di mana-mana. Jadi ada darurat agraria. Yang kedua, ada darurat ekologi, darurat lingkungan, ya. Kita di mana-mana berhadapan dengan bencana, ya. Ada bencana yang muncul karena alamnya rusak, tapi ternyata ada juga bencana, ya, yang dibuat untuk mengusir rakyat. Ini dari mana tadi itu? Dibuat bendungan, Kisaran, ya, Asahan, dan bendungan itu justru membuat banjir daerah-daerah sekitarnya, ya, dan kemudian rakyatnya menjadi tergusur. Jadi ada lagi tadi muncul itu, kalau yang di Bara Induk ini memang ini bukan modus baru, ini modus lama, ya. Orang ditaruh, difasilitasi oleh pemerintah untuk hidup di kawasan hutan, tapi sekarang ada lagi yang terorganisir, ya, bahkan didukung oleh para pejabat, ya, masuk lagi ke daerah yang sudah. Sekarang berkonflik nggak yang di Bara ini antara yang sudah di sana dengan yang baru datang, ya, dari Futasi Siantar juga sama. Dulu tenang-tenang aja mereka di sana, tapi ketika ada jalan tol dan mungkin harga tanah naik kali ya, Bu, ya, sudah ada jalan tol, tiba-tiba mereka mengokupasi yang sudah diolah oleh rakyat berapa puluh tahun itu ya, 50 tahun, ya. Hanya karena tiba-tiba ada rencana proyek jalan tol, kira-kira begitu ya saya dengar tadi. Ring road, nah itu dia. Jadi ketika harga tanah itu kemudian ada nilainya, maka negara itu intensif, ya, mengusir dan menggusur rakyat. Gak peduli dia sudah ratusan tahun di sana, gak peduli dia 50 tahun. Yang paling penting itu adalah ada potensi keuntungan dari tanah itu. Jadi ini problem yang muncul tadi. Nah, teman-teman, ya, sebelum kita diskusi ke kelompok nanti, coba kita lihat sejarah, ya. Kalau kita bicara reforma agraria, kan ini persoalan ini kan pertanyaannya ini apakah, ya, atau bagaimana, kita sudah pasti, ya. Ini 3 darurat ini, ya, harus kita urus. Gak mungkin ini kita biarkan darurat ini terus menerus, ya. Dan teman-teman penyelenggara konferensi ini mengatakan bahwa reforma agraria adalah jalan keluarnya. Ya, ada nggak ya yang tidak setuju dengan panitia? Jadi 3 darurat ini baru 2 tadi ya, darurat tadi darurat agraria, darurat ekologi, darurat lingkungan. Ada satu lagi darurat HAM, hak asasi manusia. Ya. Di semua tempat tadi itu,
diyakini dengan data-data dan fakta-fakta lapangan sedang terjadi pelanggaran HAM. Ya. Jadi 3 darurat ini ya, harus kita urus, tidak bisa satu-satu karena darurat yang satu dengan darurat yang lain itu sebenarnya satu paket. Ya. Jadi nggak boleh darurat agraria diurus sendiri, darurat lingkungan diurus sendiri, darurat HAM diurus sendiri. Ya. Jadi dikasih kita satu tantangan. Ya. Bagaimana caranya reforma agraria? Ya. Sekali lagi, bagaimana caranya reforma agraria bisa menjadi jalan keluar untuk menangani dan menyelesaikan 3 darurat yang kita hadapi hari ini di Sumatera Utara. Ya, darurat agraria, darurat ekologi, dan darurat hak asasi manusia. Ya, kira-kira bisa nggak kita selesaikan ini? Ya, ini yang akan kita cek dalam diskusi-diskusi itu. Nah, apa yang terjadi dengan reforma agraria kita? Ya. Ternyata tadi disebutkan reforma agraria itu juga diambil pemerintah istilahnya, tapi isinya diganti. Proyek. Ya, isinya diganti, dibengkokkan. Jadi pemerintah juga ngomong reforma agraria, tapi bukan reforma agraria. Gitu. Kalau istilah KPA apa namanya? Bukan reforma agraria sejati. Ini reforma agraria abal-abal, akal-akalan. Karena itu kita harus luruskan. Ya, udah baca tornya kan? Nah, gimana meluruskannya? Ya. Yang kedua, reforma agraria yang ada saat ini atau solusi-solusi yang ditawarkan oleh pemerintah dan dikerjakan hari ini tadi disebutkan oleh Inang D5 Silalahi, itu adalah solusi palsu. Ya, misalnya tadi cerita dari Inang D5 tadi itu ya. Gerakan sosial masyarakat sipil mengatakan bahwa kita harus menyelesaikan persoalan pangan dengan pendekatan kedaulatan, dan pemegang kedaulatan itu adalah petani, nelayan, masyarakat adat. Ya. Tapi pemerintah datang dengan apa judulnya? Ketahanan pangan, bukan kedaulatan pangan. Orang yang tidak berpikir kritis akan mengatakan, oh, kedaulatan pangan itu kan dekat-dekatlah dengan ketahanan pangan. Enggak, beda. Kalau ketahanan pangan atau kecukupan pangan, boleh dong, gak usah petani yang memproduksi pangan, kasih aja ke perusahaan. Itulah yang namanya food estate. Jadi tetap bicara pangan, tetap memproduksi pangan. Tapi kalau gerakan petani, gerakan reforma agraria mengatakan pangannya diproduksi oleh petani. Tapi negara justru mengatakan gak usah, kalau petani susah ngurusnya, ya kan? Kan lebih mudah, kasih aja tanahnya ke perusahaan, bikin food estate, dihumbang langsung hutan. Ya. Undang investor, kita undang investor, undang perusahaan-perusahaan besar, dan kemudian kata tadi disampaikan oleh D5 Silalahi adalah yang tadinya petani berubah menjadi buruh tani. Tahu nggak bedanya petani dengan buruh tani? Tadi yang disebut. Petani harus punya tanah, berdaulat atas alat produksi pertanian
khususnya tanah. Sekarang sudah tidak lagi. Ya. Jadi itu yang terjadi. Nanti ya terus ya lagi ada. Nah ini gimana kita menyelesaikan ini? Jadi kita ke solusinya. Ini tadi masalah sudah banyak, perlu ditambah masalah lagi. Nanti ya. Coba. Ini sekarang solusi kita lagi ada seminar ya. Gimana kita menyelesaikan? Hah? Ini ada solusi palsu. Enggak kuliah dia. Nah, saya sedikit akan memberikan satu gambaran latar belakang kenapa situasi ini menjadi sedemikian sedemikian berat. Ya. Cuman hubungin aja nanti dia pulang kuliah jam 1 dia. Kan kalau yang memandu kita secara konstitusional melakukan penataan agraria ini adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Bumi dan air dan kekayaan alam. Pasal inilah yang sudah menegaskan kepada seluruh kita bahwa negara itu punya tugas dua fungsi saja. Masih ingat fungsinya? Yalah, melindungi. Dalam bidang agraria, negara itu hanya yang pertama adalah mengatur kepemilikan Tanah. Ya, ini penting. Ya, kan kalau pasal 33 itu bumi, air, Dan kekayaan alam. dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dan dipergunakan Sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat. Ini kontrak sosial kita. Iya. Bernegara, kontrak sosial. Ya. Kan pertanyaannya kemudian apa itu dikuasai oleh negara? Ya. Itulah yang diatur di UUP nomor 5 tahun 1960. PA mengatakan baterai ya? Kita tunggu dulu ya. Jadi teman-teman pasti sudah tahu ini, tapi ingatin aja saya supaya diskusi kita nanti terpadu ya. Ada langkah lanjut yang memang harus disegerakan dan perlu dikembangkan secara terus-menerus. Kenapa? Karena perusahaan itu pintar dan negara ini juga pintar mengadu domba masyarakat antar kampung gitu. Artinya dengan iming-iming, dengan janji-janji yang menurut kita itu akan layak, kita hidupnya enak, tenang, segala macam. Dalam praktiknya itu adalah pembohongan. Misalnya anak dia ada di tentang tenaga kerja yang diberikan masuk di perusahaan segala macam, tapi dalam praktiknya nanti masyarakat itu akan digajinya kecil segala macam, terus pemberian pupuk dan bibit yang akan dilakukan biasanya akan melemahkan kaum tani. Misalnya contohnya